Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai sistem informasi penggajian PT Putra Bakti Jaya Sembada. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 16 ini. Yang pertama, ada Nurul Hairunisa dengan NIM 63190579. Yang kedua ada saya sendiri, Delvano Rahma dengan NIM 63190598. Dan yang terakhir ada Vera Yuniar dengan NIM 63190597. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Hairunisa. Untuk Nurul Hairunisa dipersilakan. Silakan, Nurul. Sebelum menuju ruang lingkup dan yang lebih jauh lagi, ada baiknya saya menjelaskan sedikit mengenai sejarah PT Putra Bakti Jaya Sembada, di mana PT Putra Bakti Jaya Sembada yang berlokasi di Jalan Baladewa Blok B nomor 4 Durensawi Jakarta Timur adalah salah satu perusahaan yang turut berpartisipasi dalam pembangunan sarana di bidang konstruksi dengan memberikan pelayanan penyewaan alat berat yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan. Sejarahnya sendiri berawal dari perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun seiring berkembangnya industri dan pertumbuhan positif yang signifikan pada CV Bakti 2014, perusahaan melegalkan perseroan terbatas dalam akte AD nomor 115 pada tanggal 30 Januari 2014 sebagai PT Putra Bakti Jaya Sembada melalui Notaris Novianti SH MM di Jakarta. Next. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang akan dibahas oleh kami yaitu pertama, proses pengolahan absensi karyawan, yang kedua, perhitungan gaji karyawan, serta yang ketiga, pembuatan laporan gaji karyawan. Struktur organisasi. Setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, pasti memiliki struktur organisasi. Berikut struktur organisasi PT Putra Bakti Jaya Sembada. Yang pertama, ada pemilik usaha yang bertugas sebagai pemimpin, pengawas, dan pengendali semua usaha kegiatan kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada bagian kantor. Dan yang ketiga, ada bagian lapangan. Bagian kantor terdiri dari pertama admin yang bertugas mengurus penggajian karyawan dan membuat invoice serta membuat faktur pajak. Yang kedua ada mekanik dengan tugasnya mengecek kestabilan alat dan memperbaiki alat yang rusak. Yang ketiga ada kurir yang tugasnya membeli kebutuhan spare part dan mengirim invoice ke customer. Bagian lapangan yang terdiri dari supir trailer yang bertugas mengurus mobilitas serta demonstrabilitas alat berat yang akan disewa customer. Yang kedua ada satpam yang bertugas mengkoordinasi kondisi keamanan lapangan dan bertanggung jawab dalam penjagaan lapangan. Yang ketiga ada operator yang bertanggung jawab atas alat berat yang dibawa untuk kerja pembangunan sesuai permintaan customer. Proses sistem bisnis berjalan. Prosedur yang berjalan pada PT Putra Bakti Jaya Sembada saat ini dalam penggajian karyawan diawali dengan karyawan yang melakukan absensi dan bendahara akan melihat rekapan data absensi per bulannya yang ditulis di salah satu buku khusus yang untuk menulis data absensi karyawan. Selanjutnya, bendahara akan melakukan perhitungan gaji dan memberikan gaji ke karyawan. Setelahnya, bendahara membuat laporan pengeluaran biaya gaji.
Jika pembuatan laporan telah selesai, maka diberikan kepada pemilik usaha. Lalu, beliau memeriksa kembali laporan yang diberikan oleh bendahara. Activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Berikut activity diagram PT Putra Bakti Jaya Sembada. Yang pertama ada karyawan yang melakukan absensi, kemudian bendahara merekap data absensi karyawan, lalu bendahara melakukan perhitungan gaji dan memberikan gaji kepada karyawan. Setelah karyawan menerima gaji, bendahara akan membuat laporan pengeluaran gaji, lalu memberikan laporan kepada pemilik usaha. Pemilik akan mengecek kembali laporan yang telah diberikan oleh bendahara. Spesifikasi sistem berjalan. Pertama ada dokumen masukan, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran. Kedua, ada dokumen keluaran, yaitu segala bentuk dokumen perusahaan yang diperoleh hasil pencatatan atau laporan. Dokumen masukan PT Putra Bakti Jaya Sembada, yaitu berikut buku absensi. Dengan nama dokumen buku absensi, fungsinya itu sebagai bukti kehadiran karyawan, sumbernya itu berasal dari karyawan dan tujuannya untuk bendahara, frekuensi setiap hari kerja, medianya adalah kertas, jumlahnya 1 lembar, bentuk lampirannya A1. Berikut bentuk lampirannya. Ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran yaitu di sini ada namanya slip gaji. Fungsinya itu sebagai bukti penerimaan gaji, sumbernya itu bendahara, tujuannya untuk karyawan, frekuensinya setiap saat melakukan penggajian, medianya itu adalah kertas, jumlahnya 1 lembar, dan bentuk berikut lampiran slip gajinya. Yang kedua adalah laporan penggajian. Laporan penggajian dengan nama dokumennya itu laporan penggajian, fungsinya itu adalah menyimpan data gaji setiap bulan, sumbernya itu dari bendahara, tujuannya untuk pemilik usaha, frekuensinya setiap bulan. Medianya adalah kertas, jumlahnya 1 lembar, dan berikut terlampir lampirannya gaji dan contoh laporan penggajiannya. Yuk, next dilanjutkan oleh Vera. Permasalahan. Dari riset yang kami lakukan pada PT Putra Bakti Jaya Sembada, kami menemukan permasalahan pada proses penggajian karyawan, yaitu sistem yang ada pada PT Putra Bakti Jaya Sembada masih manual, dengan menggunakan kertas. Jika pengelolaan penggajian dilakukan seperti itu, maka hal yang akan terjadi yaitu sebagai berikut. 1. Semua arsip yang dicatat menggunakan media kertas dan disimpan ke ruangan arsip menimbulkan kurang rapi dan sulit dalam pencarian data. Yang kedua, tidak terjaganya keamanan karena data mudah rusak dan hilang. Yang ketiga, pengerjaan yang kurang efisien karena proses perhitungannya yang terbilang cukup lama. Ya, Kak Vera. Yang keempat, data yang mudah dimanipulasi karena informasi yang dihasilkan kurang akurat. Pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah yang ada pada prosedur penggajian karyawan PT Putra Bakti Jaya Sembada, maka kami menyarankan kiranya peran suatu sistem pengelolaan data yang lebih baik sangat diperlukan, di mana perlu adanya perubahan dari sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, maka akan menyelesaikan masalah yang terjadi di antaranya adalah 1.
Semua arsip akan dicatat dan disimpan dalam komputer sehingga dapat tersusun rapi dan mudah dalam pencarian data serta dapat mencegah kerusakan data maupun kehilangan data. Yang kedua, dengan menggunakan program komputer, maka dapat dengan mudah dan cepat dalam proses penghitungan gaji serta mengurangi terjadinya kesalahan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, mengenai sistem informasi penggajian karyawan pada PT Putra Bakti Jaya Sembada, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem penggajian yang sedang berjalan pada PT Putra Bakti Jaya Sembada masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Yang kedua, dalam proses absensi hingga pembuatan laporan masih dicatat secara manual di kertas, sehingga data mudah dimanipulasi dan informasinya kurang akurat. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama dalam pencarian data, karena dicari secara manual di ruang arsip, dan kurang terjaga keamanannya karena kemungkinan ada arsip yang rusak atau hilang. Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya dan kesimpulan, maka kami mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi PT Putra Bakti Jaya Sembada. Berikut saran-saran dari kami. Yang pertama, untuk mengoptimalkan pekerjaan, sebaiknya sistem penggajian karyawan yang dilakukan secara manual diperbarui dengan menerapkan sistem terkomputerisasi. Yang kedua, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, dalam proses pengolahan data bisa semakin cepat dan terminimalisir kesalahan serta data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Daftar pusaka. Daftar pusakanya yang pertama ada Komalasari, Anissa, dan Siva Fauzia pada tahun 2018 yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan dalam Usaha Meningkatkan Pengendalian Interperusahaan. Yang kedua, Susanto pada tahun 2015 yang berjudul Pengertian Sistem Karakter Sistem dan Klasifikasi Sistem dari Teori ke Praktik yang diterbitkan di Jakarta. Yang ketiga, bestseller Gary pada tahun 2015 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang diterbitkan di Jakarta, Salemba 4. Yang keempat ada James Akal tahun 2001 yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi yang diterbitkan di Jakarta, Salemba 4. Yang terakhir ada Ahmad L. dan Munawir pada tahun 2018 yang berjudul Konsep Sistem Informasi Saifuddin, Lembaga Komunikasi Informasi Teknologi Aceh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kak Vera. Berakhir sudah presentasi kita. Terima kasih, proyek ini dapat diselesaikan berkat doa, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua ada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga ada Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Yang keempat ada dosen pengajar Sistem Informasi Akuntansi sekaligus pembimbing tugas ulangan akhir semester Bapak Andi Martias, SE, MSI, AK, KIA. Yang kelima ada Bapak Bakti Wahono selaku pemilik PT Putra Bakti Jaya Sembada dan Ibu Ilva selaku admin bagian keuangan. Dan yang terakhir, semua pihak yang telah mendukung dan memberikan doa, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.